Audio Jungle. Nah, selamat pagi anak-anak. Materi kita kali ini adalah teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kemarin kita sudah belajar pembagian jaringan itu dibagi 5. Yang pertama itu adalah PAN, Personal Area Network. Nah, Personal Area Network adalah jaringan yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dekat. Jangkauannya itu antara 4 sampai 10 meter saja dan dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri. Nah, jadi kalau PAN ini kita tidak boleh jauh-jauh, dia hanya di dalam satu ruangan saja. Kegunaannya adalah yang pertama menghubungkan perangkat-perangkat komputer. Yang kedua sebagai media komunikasi antara perangkat sendiri. Yang ketiga transfer data antara perangkat pribadi. Teknologi jaringan PAN itu adalah yang pertama infrared. Kemudian ada USB Universal Serial Bus, ada Bluetooth dan ada wireless. Inilah teknologi yang digunakan di jaringan PAN. Nah, cara kerja jaringan PAN itu adalah dengan cara menghubungkan perangkat lokal atau sharing data atau informasi dengan jarak lebih kecil dibandingkan dengan LAN. Contohnya, menghubungkan smartphone dengan laptop menggunakan Bluetooth. Nah, Bluetooth kan jangkauannya terbatas, jadi kita tidak boleh menghubungkan laptop atau smartphone dengan jarak yang lebih jauh. Yang kedua, menghubungkan mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth atau USB. Yang ketiga, menghubungkan printer dengan laptop menggunakan Bluetooth atau USB. Berikutnya, transfer file dari smartphone ke laptop menggunakan Wi-Fi. Yang berikutnya, menghubungkan printer dengan laptop menggunakan Wi-Fi. Nah, kalau kita menghubungkan printer dengan laptop menggunakan Wi-Fi, sama seperti Bluetooth. Wi-Fi-nya itu kan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ya kan? Nah, berikutnya menyalakan AC, TV dengan smartphone menggunakan infrared. Nah, contohnya ini kan kita nggak mungkin menghidupkan AC dari rumah tetangga karena kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Nah, jadi kalau PAN itu ingat aja jaraknya yang masih dekat 4 sampai 10 meter. Ya. Yang kedua itu adalah Local Area Network atau LAN.
Local Area Network atau LAN adalah jaringan dengan cakupan yang wilayahnya kecil seperti jaringan komputer, gedung, kampus, kantor, sekolah, rumah, atau dalam satu ruangan. LAN itu berbasis teknologi IEEE 802.3. LAN ini lebih besar dari PAN dan lebih kecil dari jaringan MAN dan WAN. Ya, bisa di samping ini contoh jaringan LAN atau Local Area Network. Dia dihubungkan oleh hub atau switch. Salah satu komputer dalam jaringan LAN biasanya digunakan sebagai server yang mengatur seluruh sistem di jaringan itu. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana. Nah, jadi di LAN itu dia menggunakan server. Seperti hanya dengan menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghubungkan beberapa komputer, dia menggunakan hub. Nah, jadi contohnya ini ada beberapa komputer terhubung, dia menggunakan alat yaitu hub. Ya, inilah contoh dari Local Area Network. Nah, bisa dilihat ini adalah workstation-nya dan dia menggunakan server. Ya, Nak. Nah, untuk menghubungkannya juga dia menggunakan kabel UTP. Ya, karakteristik jaringan LAN itu yang pertama mempunyai pusat data yang lebih tinggi, yang kedua meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, jadi contohnya ini hanya di antar gedung. Yang berikutnya tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, artinya di sini dalam satu gedung itu bisa dihubungkan beberapa komputer tanpa menggunakan jasa operator telekomunikasi. Bagaimana caranya terhubung? Dia hanya terhubung dengan menggunakan kabel UTP. Tapi kalau kita ingin terhubung ke internet, kita harus menggunakan jasa operator telekomunikasi. Tapi kalau kebutuhan kita tidak mau terhubung ke internet, kita bisa menggunakan hanya pakai kabel UTP. Oke. Alat untuk membangun LAN. Yang pertama itu ada router. Nah, lihat gambarnya di samping. Itu dari internet. Nanti dari router dia terhubung ke internet. Nah, router-router itu nanti terhubung juga ke beberapa hub. Terus dari hub nanti ke komputer. Kemudian ada switch, ada Ethernet card, dia yang ada dalam CPU. Dia ada komponen elektronik dia kalau Ethernet card ya. Terus kemudian ada kabel UTP. Kabel UTP yang menghubungkan beberapa komputer. Terus berikutnya ada modem. Modem yang sering kita pakai. Berikutnya ada peralatan seperti ada crimping tool, LAN tester, gunting, dan lain sebagainya. Nah, inilah alat-alat yang digunakan untuk membangun jaringan LAN.
Keuntungan jaringan LAN yang pertama itu adalah lebih irit pengeluaran biaya operasional. Yang kedua, lebih irit dalam penggunaan kabel. Yang ketiga, koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Nah, koneksinya lebih cepat. Tidak memerlukan operator telekomunikasi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau memang kebutuhan dalam satu gedung itu tidak membutuhkan jaringan internet, dia tersambungnya hanya menggunakan kabel UTP. Tapi kalau memang ingin terhubung ke internet, ya kita harus menggunakan jasa operator telekomunikasi. Gitu ya. Terus kita lihat lagi, kita buka slide berikutnya. Jaringan yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Ini jangkauannya lebih luas dari LAN. MAN adalah, menurut Wikipedia, MAN adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Nah, bisa kalian lihat gambar yang di samping. Gabungan dari beberapa LAN itulah yang disebut dengan jaringan MAN. Ini jangkauannya lebih luas dari LAN. Nah, ini contohnya bisa antar gedung. Contohnya antara kantor cabang dan kantor pusat. Ini contohnya ya, tapi jangkauannya lebih kecil dari WAN. Jangkauan dari MAN itu antara 5 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Nah, untuk bisa berkomunikasi, biasanya jaringan itu membutuhkan operator telekomunikasi yang mana dapat menghubungkan antara jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya. Nah, ini contohnya kantor pusat ada dan kantor cabang, contohnya ada kampus, ada kantor pemerintahan. Nah, itu gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jadi jangkauannya udah lebih besar dari jaringan LAN ya. Koneksi jaringannya adalah menggunakan wireless. Terus yang kedua itu fiber optik. Fiber optik itu kabel yang biasanya itu ditanam di dalam tanah. Mungkin anak-anak udah pernah lihat itu ya. Contoh dari fiber optik. Karakteristiknya adalah yang pertama, meliputi area seluas antara 5 sampai 50 km. Yang kedua, MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi yang memungkinkan berbagi sumber daya antar daerah. MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Berikutnya, hanya memiliki satu atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Keuntungannya adalah yang pertama,
Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Nah, data yang ada di kantor pusat bisa di-share ke kantor cabang. Berikutnya adalah transaksi yang real time. Data di server pusat bisa diupdate saat itu juga, artinya tidak menunggu beberapa waktu. Jadi dia real time. Nah, bisa langsung diupdate data-datanya. Berikutnya, cakupan wilayah dari jaringannya lebih luas sehingga berkomunikasi dapat menjadi lebih efisien. Komunikasi yang dilakukan antar satu kantor dengan lainnya dapat menggunakan chatting, email, dan lainnya. Adanya video conference atau VCon, keamanan dari jaringan komputer MAN itu lebih baik. Kekurangannya adalah, yang pertama, biaya operasional dari jaringan MAN lebih mahal dibandingkan jaringan lainnya. Instalasi dari infrastruktur jaringan tidak mudah. Jika terjadi trouble pada jaringan, maka akan sangat rumit untuk mengatasinya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Dapat menjadi target dari para cracker yang mana digunakan untuk keuntungan pribadi. Jadi ini sering di hack kepala hacker ya. Inilah kekurangan dari jaringan MAN. Iya, kita lihat video berikutnya itu. Slide berikutnya adalah jaringan keempat adalah WAN, Wide Area Network. Ini adalah materi kita ya, Wide Area Network atau jaringan WAN. Menurut Wikipedia, WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, negara, atau benua, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jadi ini contohnya itu kota London ya, itu kota London salah ketik. Itu ada di negara London, negara Amerika, India. Nah, mereka bisa terhubung karena ada jaringan WAN, Wide Area Network. Jadi jangkauannya, cakupannya itu lebih luas dari LAN, lebih luas dari PAN, lebih luas dari MAN. Ini jangkauannya udah cukup besar ya. Udah bisa antar benua, udah bisa antar negara. Udah lebih luas jaringannya. Karakteristiknya, yang pertama, WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan jaringan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sangat luas. Nah, berikutnya, WAN memiliki cakupan area yang sangat luas. Jadi, biasanya pada jaringan WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya menggunakan operator telekomunikasi itu supaya apa? Supaya perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan atau luas. Dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame
antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar OSI. Nanti kita belajar layar fisik pada OSI ya. Materi berikutnya itu nanti. Perangkat-perangkat jaringan WAN apa yang digunakan? Yang pertama router, yang kedua CSU, data service unit. Terus berikutnya ada modem. Kemudian ada communication server. Protokolnya yang pertama, protokol High Level Data Link Control atau HDLC. Yang kedua, point to point. Yang ketiga, Integrated Service Digital Network atau ISDN. Poin berikutnya X25. Berikutnya ada frame relay. Jenis koneksinya ada last line, ada circuit switching, ada packet switching. Keuntungannya, yang pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Tiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Dapat berbagi resource dengan koneksi. Berikutnya, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Dokumen atau file yang dikirimkan melalui fax dapat dikirim melalui email. Dan biayanya relatif lebih murah dan waktu yang sangat cepat. Polling data dan update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Kekurangannya adalah yang pertama, biaya operasional mahal karena maintenance-nya sangat luas. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Rentan terhadap cracker atau ancaman dari luar lainnya. Itulah kekurangan dari jaringan WAN. Jaringan yang kelima adalah internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini jangkauannya udah lebih luas ya nak. Internet ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dengan www, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Nah, itulah materi kita untuk jaringan WAN untuk pertemuan kita ya hari ini. Nah, semoga bermanfaat.
Selamat siang.